Nama budaya, nama saya Ricardo dari kelas 1 BUMD. Nama saya Diju dari kelas BUMD. Dan hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang lewat hidup Buddha Gautama kepada Jeki. Jadi mari kita mulai. Jadi Pangeran Siddhartha itu dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pada saat dia lahir ada dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu tuh dingin, satu lagi tuh yang hangat. Arus tersebut tuh membasuh tubuh Siddhartha. Jadi Siddhartha tuh lahir dalam keadaan bersih, tak ada noda sama sekali. Berdirinya tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan tempat dia melangkah itu tumbuh bunga teratai. Dan para petapa meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi seorang maharaja atau akan menjadi seorang sang Buddha. Mendengarkan ramalan tersebut, si Baginda menjadi cemas karena apabila Siddhartha menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Para petapa menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang petapa. Bila tidak, dia akan menjadi petapa dan kelak menjadi Buddha. Jadi pada usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu bunga teratai berwarna biru, merah, dan putih. Dan pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Mutia Saudara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan pada saat berumur 16 tahun juga dia memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, istana musim panas, dan istana musim hujan. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini? Kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian. Lebih-lebihnya mereka yang meminta pertolongan dengan orang yang tidak mengerti tentang segala sesuatu yang sifatnya sementara. Pangeran Siddhartha ini berpikir hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus bersampai usia 29 tahun. Tepat saat putra tunggalnya yaitu Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dengan ditemani oleh kucingnya yaitu Cana. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berburu mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan semua orang dari usia tua, sakit, dan mati. Petapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Buddhaka Ramaputa, tetapi merasa tidak puas karena tidak memperoleh jawaban yang dia inginkan. Akhirnya dia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penangan agung. Dalam masa pengembaraannya, Petapa Gautama mempelajari latihan petapaan dari Petapa Bagawa dan kemudian memperdalam cara petapa dari 2 petapa yang lainnya, yaitu Petapa Alara Kalama dan Petapa Buddhaka Ramaputa. Namun tetap belum menemukan jawaban yang diinginkannya. Kemudian Petapa Gautama pergi ke Magadha untuk melaksanakan petapa menyiksa diri di hutan Puruwela di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan petapa menyiksa diri selama 6 tahun, Petapa Gautama belum juga menemukan jawabannya. Pada akhirnya Petapa Gautama memutuskan untuk menghentikan tapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya tinggal tulang saja. Seorang wanita bernama Sujata memberi Petapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakannya sangat lemah dan mau hampir merenggut nyawanya. Namun Petapa Gautama melanjutkan samadinya di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya. Hampir saja putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang sangat dahsyat. Namun dengan kemauan yang keras membaja, akhirnya godaan masa dapat dilawan dan
ditaklukannya. Pertapa Gautama telah mencapai penangan sempurna dan menjadi sakyasam Buddha. Tepat pada saat bulan purnama ini pada bulan Waisak ketika dia berusia 35 tahun. Pada saat mencapai penangan sempurna, tubuh Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha, yaitu biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran dari warna tersebut. Setelah mencapai penangan sempurna, Pertapa Gautama memberikan khotbah pertama, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta pada 5 orang pertapa yang mendampinginya di hutan Uruvela. Dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbah yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama menyebarkan Dharma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hingga akhirnya pada berusia 80 tahun, saat dia sadar bahwa 3 bulan lagi dia akan mencapai parinibbana, Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara memberikan khotbah terakhir, lalu dia parinibbana. Jadi itu riwayat sang Buddha. Setelah saya mendengar riwayat sang Buddha dari Ricardo, keyakinan saya terhadap Buddha Gautama dan Triratana menambah, dan saya ingin berusaha mengaplikasikan keteladanannya dalam mempelajari Dhamma ke dalam kehidupan sehari-hari saya.